Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Roma, SPDSD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Ibu Siti Aina, SPD MPD Kepala SD di Lebak Bulus 1, yang akan saya wawancarai terkait dengan 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Andi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Andi bagaimana? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya juga sehat, bisa melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan hari ini. Mohon izin Ibu, mohon waktunya, saya akan mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang mungkin selama ini Ibu di SD Negeri Lebak Bulus 1 ada beberapa hal yang perlu diputuskan, baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Izin Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Andi. Baiklah, saya akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang saya tahu. Dalam sebuah lembaga pendidikan, terutama di sekolah yang saya pimpin, untuk mengidentifikasi masalah itu biasanya kita menemui 2 hal. Biasanya terjadi yaitu bujukan moral dan dilema etika. Yang saya paham, kalau bujukan moral itu sesuatu yang benar dan melawan yang salah. Dan yang berikutnya adalah dilema etika. Itu menghadapi 2 hal yang benar namun bertentangan. Hal ini mungkin bisa menimbulkan kesulitan saya sendiri mungkin atau Bapak Ibu yang lain dalam mengambil keputusan. Jadi terkait dilema etika ini ada 2 mata sisi ya Bu. Jadi Ibu pertama tadi dalam mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu, itu langkah-langkahnya tadi sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan Bu yang sama-sama benar, kemudian satu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi satunya mengandung nilai kebenaran, kemudian satunya mengandung nilai kebajikan. Ketika kita dihadapkan mengambil keputusan dan menghadapi permasalahan sebagaimana yang Pak Andi sampaikan, dalam situasi untuk mengambil keputusan itu kita pertama sekali adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian apakah kasus atau masalah yang masuk dalam ranah bujukan moral ataukah dilema etika. Kita kalau menghadapi seperti ini harus selalu memperhatikan pada paradigma dilema etika dan prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu. Terima kasih Bu. Berarti pada poin kedua ini Ibu ketika mengambil keputusan dengan hal-hal tersebut memperhatikan 3 paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ya Bu. Iya. Untuk selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang saya lakukan dalam mengidentifikasi permasalahan adalah yang pertama tadi identifikasi masalah,
kita juga menentukan apakah nilai-nilai yang bertentangan dalam permasalahan itu. Kemudian kita juga menganalisa siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Misalnya apakah guru, mungkin permasalahan dengan siswa, guru dengan guru, atau mungkin guru dengan orang tua murid. Kita akan melibatkan hal-hal yang perlu menjadi pemecahan solusi di dalam permasalahan yang kita. Jadi intinya pada langkah ketiga ini Ibu memanggil semua sesuai dengan jenis permasalahannya Bu. Artinya ada kolaborasi di dalam penyelesaiannya seperti itu. Untuk yang berikutnya Bu, kira-kira hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau berorientasi pada aturan yang benar atau dengan mengutamakan rasa peduli, kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dialami dari masalah atau dari keputusan yang kita ambil. Jadi terkait dengan langkah-langkahnya itu tadi menyampaikan terkait keputusan itu akan ada unsur yang nantinya mempengaruhi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang berikutnya Bu, terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, menurut pengalaman saya dilema etika itu merupakan hal yang sulit karena kita dihadapkan pada hal-hal yang sama-sama benar, tetapi bertentangan. Tantangannya ada. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang dan aturan yang berlaku. Dan juga tetap memperhatikan kepedulian terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mengalami masalah. Itu tetap kita pertimbangkan. Jadi ada di sini itu juga mengedepankan rasa empati ya Bu, ya. Empati terhadap pihak-pihak yang mempunyai masalah itu. Untuk selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu atau Ibu memiliki jadwal sendiri? Misalkan ini masalah ini akan saya selesaikan 3 hari lagi atau 1 minggu karena ini sangat vital, perlu penyelesaian yang lebih mendalam. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan atau Ibu akan jalankan? Untuk pengambilan keputusan atau ketika menghadapi permasalahan, sebenarnya selaku pemimpin atau orang yang dituakan, kita itu punya jadwal yang penting. Misalnya pembinaan guru yang secara berkala mungkin 3 bulan sekali, atau seperti dalam permasalahan tidak hanya dalam hubungan saja ya, dalam pembelajaran seperti kita melaksanakan supervisi atau observasi untuk saat ini. Tetapi terkadang itu ada masalah yang tiba-tiba muncul, dan masalah itu muncul ketika misalnya kita sedang menjalani sebuah kesibukan. Tentu saya harus merancang dulu tadi, mendengarkan permasalahan yang saya terima, dan apakah waktu itu untuk penyelesaiannya itu perlu sekarang ya, melihat urgensinya. Kalau memang belum diselesaikan sekarang, saya akan upayakan. Mungkin ada pihak-pihak yang harus dipertemukan, harus didengarkan pendapatnya, mungkin perlu dikolaborasikan sehingga permasalahan yang dialami itu dapat segera terselesaikan. Jadi memang ada pembinaan berkala, ada penyelesaian berkala secara umum, tapi juga ada masalah yang ketika mendesak dan harus juga kita buat jadwal untuk segera diselesaikan. Berarti tergantung jenis masalahnya dulu ya Bu. Kemudian yang berikutnya Bu,
Ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini seseorang atau faktor yang selama ini bisa membantu atau mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Ya, betul. Untuk mengambil keputusan yang berkaitan dilema etika tadi sudah dikatakan satu hal yang sulit, tetapi kita harus kembalikan kepada nilai-nilai kebijakan, mungkin nilai dari agama kita, mungkin tata norma kita, aturan sekolah kita, ya, prinsip-prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah pengambilan keputusan itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Karena keputusan yang salah tidak menimbulkan mungkin kerugian bagi salah satu pihak. Jadi memang harus dikembalikan pada nilai, tata, aturan, norma yang berlaku. Yang ini mungkin pertanyaan terakhir itu dari saya. Ini dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Iya, dari masalah yang kita hadapi kita sendiri dapat memetik beberapa pelajaran. Di antaranya tadi kita berpikir secara paradigma yang betul untuk memutuskan apakah itu permasalahan yang dialami oleh individu melawan kelompok. Tentu kita akan mengutamakan yang untuk kepentingan bersama. Kemudian dalam mengambil keputusan kita juga harus memperhatikan rasa keadilan, ya, rasa keadilan. Kadang ketika kita akan memutuskan, misalnya ada dua guru bermasalah, saya melihat itu kasihan, tapi dia salah, misalnya seperti itu juga kita pertimbangkan. Jadi tetapi yang diutamakan adalah keadilan, ya, kita kadang kesampingkan, ya. Kemudian kebenaran melawan kesetiaan, kita akan berpihak kepada sesuatu yang benar. Kadang kita juga untuk memutuskan sesuatu yang benar terasa berat, ya, mungkin karena hubungan emosi, mungkin karena kekerabatan, tapi itu kita harus tetap mengutamakan nilai keadilan, kebenaran. Kemudian juga kita memperhatikan seberapa dalam masalah yang sedang berlangsung, dilema etika yang berlangsung, apakah harus saat ini juga harus saat ini diselesaikan atau mungkin kita agak pelan atau membutuhkan waktu yang lama. Jadi intinya kita tetap memperhatikan bahwa dalam membuat sebuah keputusan jangan ada pihak yang keliru kita. Ya, itu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga Ibu selalu sehat dan kedepannya Ibu dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan bijak untuk sekolah. Demikian wawancara saya dengan Ibu Seti Aena SPD MPD Kepala SD Negeri Lebakuan nomor 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.